ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman. Kata ya ayyuha ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah ya itu harfun nida, yaitu panggilan. Ayu ini adalah munada yang dipanggil. Ha itu adalah huruf untuk menunjukkan litanbih, yaitu untuk diminta perhatian yang khusus. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Bayangkan sahabat surga, kalau misalkan kita itu dipanggil oleh orang yang terkasih. Kalau misalkan kita itu dipanggil oleh orang yang paling kita cintai. Lebih saya luaskan misalkan kalau kita itu dipanggil oleh orang nomor 1 negeri ini, yaitu misalkan Bapak Presiden Jokowi misalkan. Itu bagaimana rasanya ketika dipanggil oleh orang-orang penting semacam itu. Nah, ini di dalam Al-Quran, di ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan yang memanggil itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seseorang yang meminta nasihat kepada beliau. Kata orang ini, "I'had ilayya." Wahai Ibnu Mas'ud, berikanlah aku nasihat atau wasiat yang dengan wasiat itu, nasihat itu aku mampu untuk memegang teguhnya sehingga aku bisa konsisten di jalan itu. Maka apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Idza sami'tallaha yaqul." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, perhatikan diksi Ibnu Mas'ud ini. Diksi Ibnu Mas'ud ini menggunakan kata apabila kamu mendengar Allah. Ya. Perhatikan apabila kamu mendengar Allah. Jadi seolah-olah ketika kita membaca Al-Qur'an itu posisikan diri kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita itu sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan kita. Karena dengan memposisikan diri seperti ini, nanti ketika kita mendengar pesan-pesan selanjutnya akan lebih serius, akan lebih semangat. Maka lanjutan Ibnu Mas'ud, pesan Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'ak." Jadi ketika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan atau memfirmakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka simaklah dengan baik-baik. Karena setelah itu ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada larangan atau kejelekan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita dipanggil dengan panggilan iman ini, kita harus benar-benar memposisikan diri sedemikian rupa. Seperti layaknya orang yang sudah siap menerimanya dan penuh perhatian. Dan yang di sini dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bukan satu orang beriman, tetapi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan arti kolektivitas, kebersamaan yang menunjukkan pentingnya kebersamaan itu. Nah, di bulan Ramadan ini, semua ibadah itu terasa mudah, terasa ringan. Karena apa? Karena yang melakukan ini bukan satu atau dua individu orang beriman, tetapi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mendapatkan seruan ini, mendapatkan panggilan ini, maka dia wajib untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nilai-nilai ini, maksudnya nilai ukhuwah yang dibangun berdasarkan keimanan ini, kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah unggulan di bulan Ramadan dengan penuh khusyuan sehingga kita mendapat goals daripada puasa itu. Apa itu? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Lagi-lagi ini disebut kalian, dan ini merupakan huruf la'alla ini dalam bahasa Arab adalah litaraji, yaitu harapan yang mungkin dicapai.
Apalagi yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam bulan puasa ini kita melandasi diri kita dengan keimanan dan kita perkuat ukhuwah, ya, kita sesama muslim dengan ukhuwah imaniyah, maka dengan saling membantu, bahu membahu, kita nanti akan sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keistimewaan yang luar biasa ini, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang konsisten untuk apa? Senantiasa bertakwa sepanjang hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mampu mendapatkannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.